dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih buat Bu Kepala serta seluruh jemaat Tuhan. Akan kami membawakan firman Tuhan. Terlebih pada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita ya. Yang telah membimbing kita berada di akhir bulan Februari ya. Akan masuk di bulan Maret nanti, saudara. Puji Tuhan, semua berkat pertolongan Tuhan. Kalau teman Tuhan saya pada kemarin bahas tentang kelahiran Yesus ya. Sekarang saya ingin membahas tentang pekerjaan pelayanan Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan, di mana ketika Yesus dia lahir, kemudian dia bertumbuh, 12 tahun dia dibawa ke Bait Allah ya, untuk dilantik dia menjadi anak hukum Taurat atau bar misra, saudara ya. Anak hukum Taurat artinya umur 12 tahun ke atas itu sudah tanggung dosa sendiri ya. Makanya Yesus dibawa ke Bait Allah untuk dilantik menjadi anak hukum Taurat atau bar misra, saudara. Kemudian Yesus bertumbuh umur 13 sampai 29 tahun, memang tidak ada dalam Alkitab, saudara ya. Tapi kalau kita pelajari budaya pendidikan di Israel, saudara-saudara, orang yang fokus ingin melayani pekerjaan Tuhan sebagai ahli Taurat, mereka harus masuk kepada pendidikan. Ya. Hanya Yesus ketika dia 29 tahun, dia dipanggil rabi ya. Ketika dia umur 30 tahun, dia dibaptis ya, dibaptis selam ya. Bukan Yesus berdosa, tapi untuk menggenapi firman Tuhan ya. Hanya kita semuanya yang belum dibaptis harus ikut Tuhan Yesus ya, baptis selam. Baptis dalam air. Saudara, ketika Yesus dibaptis baru dia melalui pekerjaan Tuhan. Makanya Yesus dia dipanggil rabi ya, pada umur 30 tahun. Artinya master ya, atau guru, saudara ya, sama dengan istilah master itu sama seperti master chef ya, yang ahli-ahli jago memasak ya. Kayak ya di sini kayak Tio ya, yang jago-jago masak itu mereka dipanggil master, sama seperti Yesus. Master arti guru yang pakar-pakar dalam Taurat ya, saudara. Karena pendidikan terakhir untuk menjadi seorang rabi, mereka harus masuk kepada pendidikan Bet Midras ya. Mereka disuruh hafal dari Kejadian sampai Maleaki. Juga diajar untuk menafsirkan Taurat, saudara. Makanya tafsiran-tafsiran Yesus itu sangat tepat ya. Ketika Yesus menafsirkan atau melihat jemaat-jemaat yang dialami, semuanya tepat ya. Ketika Yesus dalam Yohanes 4 ya, berbincang dengan orang perempuan Samaria, Yesus tahu, oh dia ini sudah unik. Yesus mampu menebak. Dia juga sebagai nabi, saudara ya. Juga dalam pelayanannya Yesus berhasil ya, banyak menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, makanya khotbah saya pada pagi hari ini saya berikan judul karya sempurna, saudara-saudara. Karya sempurna ini maksud saya memberikan judul artinya Yesus dalam pelayanannya itu dia sempurna dalam melayani ya, bukan cuma menyembuhkan ya, tapi lain-lain Yesus lakukan ya. Dia menyelamatkan ya, dia memberikan mujizat, membangkitkan orang mati. Jadi sempurna karya Yesus, saudara ya. Dalam pelayanannya, saudara-saudara, ketika dia melayani pekerjaan Tuhan pada usia 30 tahun. Lengkap pelayanan Yesus, saudara. Jamin keselamatan, menjamin kehidupan kekal. Itu hanya terdapat di dalam Yesus, saudara-saudara. Pelayanannya itu sempurna kalau kita melihat ketika Yesus melayani pekerjaan Tuhan ya. Nah, yang saya ingin bahas pada pagi hari ini yaitu Lukas pasal 5 sampai pasal 8, saudara ya. Ya, Yesus itu sempurna dalam pelayanan, saudara ya. Nah, karya-karya apa? Sebagai kata kuncinya, karya-karya apa yang Yesus lakukan dalam melayani pekerjaan Tuhan ketika dia melayani, saudara ya.
Yang pertama yang saya ingin bahas yaitu Yesus mengeruniakan mujizat atau keajaiban, saudara ya. Saudara sudah biasa dengar, saudara hamba Tuhan membawakan tentang mujizat, tapi saya ingin bawakan lagi saudara ya, supaya ini bukan cuma kita dengar, tapi kita alami dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yesus mengaruniakan mujizat, saudara ya. Mujizat itu lebih bagus artinya itu dalam kamus Alkitab. Ya. Mujizat artinya perbuatan Tuhan yang ajaib sehingga kita tidak dapat mampu menjangkau dengan pikiran kita ya. Memang tidak masuk akal. Itulah mujizat yang Yesus lakukan. Sama seperti kisah ini saudara-saudara ya. Dari yang tidak ada menjadi banyak. Itu adalah suatu pekerjaan yang luar biasa yang Yesus lakukan. Nah saudara, latar belakang dari mujizat adalah ketika murid-murid atau Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini sebelum menjadi murid, mereka mencari ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Itu latar belakang terjadinya mujizat. Tidak ada apa-apa yang mereka dapat, kosong, saudara. Semalam-malaman mereka mencari ikan tapi tidak dapat apa. Sepertinya kosong, tidak ada hasil. Makanya, saudara, kita perlukan Yesus supaya kita dikaruniakan mujizat, saudara. Itu latar belakang sehingga mujizat itu lahir. Karena kosong, hampa, tidak ada berkat sepanjang hari itu mereka lakukan ketika mereka cari ikan, saudara. Nah, saudara, untuk mendapatkan mujizat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, saudara. Coba kita lihat di Lukas 5 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga, saudara ya. Kenapa Simon tidak menyuruh Yesus turun dari perahu? Ya. Padahal mereka itu sudah capek sepanjang malam. Jadi seorang nelayan mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah gulung ya, jalan mereka. Ya. Bahkan kalau orang nelayan itu, saya pernah ikut teman-teman nelayan tengah malam, saudara. Mereka kalau tidak dapat apa-apa, perahu itu ditarik ke darat untuk diikat ya, supaya tidak dibawa oleh arus laut atau arus danau, saudara. Mengapa Yesus ya tidak disuruh oleh Simon untuk turun dari perahu, saudara? Kalau kita melihat dari kacamata budaya Indonesia, kita tidak akan mendapatkan ya jawaban itu. Tapi kalau kita melihat dari budaya dan tradisi Israel, kenapa Yesus tidak disuruh turun oleh Petrus dari perahu? Ya, karena Yesus adalah seorang rabi. Karena Yesus waktu itu pakai jubah. Ciri-ciri khas seorang rabi adalah memakai jubah dan juga berambut panjang. Jadi Simon tidak berani menurunkan ya Yesus dari perahu. Kalau saya tidak tahu Yesus itu seorang rabi, pasti saya bilang, Pak, boleh turun Pak dari perahu. Kita ini sudah capek sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Kita mau gulung jala dan mau tarik perahu ke darat. Bapak malah naik lagi di perahu dan suruh menolak lagi ke tepian untuk berkhotbah. Itu kalau menurut penilaian kita ya. Tapi karena Yesus berada di perahu, memakai jubah seorang rabi, makanya Petrus tidak berani turun dia, saudara. Ya, saudara. Jadi yang pertama, agar kehidupan kita mengizinkan ya Yesus, hidup yang menerima Yesus, ya, hidup yang mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita, ya, dalam usaha kita, izinkan Yesus menguasai hidup kita, izinkan Yesus berkuasa atas usaha kita, izinkan Yesus untuk menguasai hidup kita, menguasai keluarga kita, saudara-saudara. Otomatis ketika Yesus masuk dalam hidup kita, pasti tinggal di dalam kita, amin. Kalau kita tahu itu Yesus ada dalam kehidupan kita, biarkan dia menguasai hidup kita, biarkan dia menguasai usaha kita, biarkan dia mengontrol keluarga kita, saudara. Jangan ketika tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan berkat, malah kita jauh daripada Tuhan. Ketika Yesus
ada dalam kehidupan kita. Izinkan dia menguasai hidup kita. Izinkan dia menguasai usaha kita. Amin, saudara. Itu yang terpenting. Karena kau yang menyuruh, aku akan lakukan lagi, saudara. Jadi Simon, dia mengerti, oh karena ini rabi. Kalau kita artikan dalam budaya Indonesia, oh karena ini pendeta yang suruh lagi. Jadi ketika kita bertemu dengan hamba Tuhan, dengan pendeta, ada maksud Tuhan, saudara-saudara. Ketika saudara membantu hamba Tuhan, ya, bantu gembala dalam pekerjaan, ada maksud Tuhan, saudara. Yang membuat canda di Sarfat dia diberkati siapa, saudara? Tuhan mengutus hambanya siapa? Elia. Dia membantu nabi yang kelaparan, saudara. Ya, janda itu bilang, tepungku tinggal sedikit, minyakku tinggal sedikit. Tapi Elia bilang, buatkan aku terlebih dahulu. Ketika di atas dan melakukan firman Tuhan, ya, persediaannya tidak habis, ya, dalam masa kelaparan. Ada maksud rencana Tuhan ketika saudara bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Ada maksud Tuhan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena di situ, saudara, ada mujizat yang Tuhan sediakan ketika saudara taat pada firman Tuhan, saudara, ya. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikutnya lagi, saudara, kita baca dalam ayat yang ke-10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka mengharap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ya, puji Tuhan. Untuk mendapatkan mujizat dari Yesus, kita harus memberikan hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Memang Simon, dia meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan. Dia akan fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi apakah pelayanan Petrus tidak diberkati? Diberkati, saudara. Siapa yang membaptis 3.000 orang? Saudara, Petrus. Bukan Yohanes, murid yang dikasih. Terus, ya, jadi Tuhan tidak salah untuk memilih saudara melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah untuk memilih saudara untuk melayani dia, saudara. Tuhan pilih untuk masuk dan tujuan mulia. Tuhan pilih Simon Petrus tidak salah. Karena dia tahu ke depannya. Ya, yang dipakai dengan luar biasa adalah Simon. Untuk membaptis 3.000 orang. Saudara. Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berbalik dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Siapa yang membangkitkan orang mati? Petrus. Siapa yang menyembuhkan orang lumpuh? Petrus. Ya, makanya kehidupan kita ketika kita bekerja, jangan melupakan pekerjaan Tuhan. Amin. Selesaikan pekerjaanmu di kantor, kemudian engkau juga selesaikan pekerjaanmu di gereja melalui pekerjaan Tuhan. Bukan berarti pekerjaan kita di kantor kita tidak kerjakan, kita cuma fokus di gereja, saudara. Kita harus fleksibel, saudara. Selesaikan di kantor, selesaikan juga pekerjaan kita di rumah Tuhan. Kalau panggilan kita sebagai sebagai seorang hamba Tuhan, baru kita fokus untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Petrus ketika dia melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa. Sama dengan saudara, ketika saudara dipilih dan dipakai Tuhan, ya Tuhan akan menyertai saudara mujizat-mujizat, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh saudara, itu yang disediakan oleh Tuhan. Kalau engkau mengasihi pekerjaan. Amin, saudara. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara ketika saudara melayani pekerjaan Tuhan. Mujizat ini terjadi ketika Yesus melayani pekerjaan Tuhan, saudara, ya. Ada juga sebuah kesaksian, saudara. Sekelompok turis dari Cina, mereka juga naik kapal, ya, di Danau Galilea ini. Saudara bisa nonton di YouTube. Jadi ketika mereka di tengah danau, seorang turis dari Cina, tasnya jatuh, saudara. Dalam tas itu banyak uang, ya, banyak dokumen-dokumen, dan mungkin di dalamnya banyak kartu-kartu ATM atau apa ya, saudara-saudara. Pokoknya banyak duit, dia bilang. Ya, ketika jatuh, saudara-saudara, mereka tidak langsung patah semangat. Mereka berdoa, saudara-saudara. Mereka menyembah Tuhan. Ya, mereka menyembah dalam roh, saudara, menyembah Tuhan. Tiba-tiba 10 menit kemudian, hal yang tidak mungkin terjadi, otomatis kalau tas itu berat,
Pasti tenggelam saudara sampai ke dasar. Tapi 10 menit kemudian, sekitar 10 menit, tas itu naik kembali saudara. Tuhan memberikan mujizatnya kepada orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Pada orang-orang yang mengandalkan Tuhan saudara. Ada juga teman saya, pendeta senior saudara. Dia tidak tahu berenang saudara. Kami sudah pergi melayani di pulau saudara ya. Di desa, pulau. Perang laut, perahu kayu sekitar 3-4 jam saudara ya. Kalau istri saya dengan Clea pernah naik perahu kayu ya, perang sekitar 2-3 jam. Ini lebih jauh sedikit, 3-4 jam saudara. Ketika dia mau naik perahu, naik kapal ya, kapal kayu lah. Karena dia tidak tahu berenang saudara. Dia jatuh ke laut. Laut itu dalam kan ada dermaganya ke tengah. Hamba Tuhan ini jatuh saudara. Tidak tahu berenang. Otomatis ya tenggelam ke dasar saudara. Tapi yang luar biasa mujizatnya, bantuan itu naik kembali. Ya kalau Tuhan belum panggil, Tuhan masih pakai saudara, amin. Kalau saudara masih hidup, Tuhan masih mau pakai saudara. Makanya berkarya terus dalam Tuhan, ya melalui pekerjaan Tuhan. Ketika dia naik ke atas, orang tangkap saudara. Dan dia bersaksi, saya di dalam laut seperti ada yang dorong ke atas saudara. Itu luar biasa ya. Itu mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Yesus, bagi kita yang berharap kepada Tuhan, bagi kita yang memberikan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan mujizat. Ini kesaksian benar saudara ya. Dan luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib ya. Amin saudara. Puji Tuhan. Jadi untuk mendapatkan mujizat, kita harus menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan firman Tuhan saudara. Kemudian kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan mujizat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Tuhan akan memberikan mujizat bagi orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan saudara. Bagi saya dan saudara, jika saudara mau melakukan firman Tuhan, pasti ada berkat Tuhan sediakan dalam kehidupan. Sama berkat rohani. Kita semakin setia beribadah, semakin setia melayani, setia berdoa, itu yang terpenting dalam kehidupan kita saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada bagian berikutnya, saudara. Dalam Lukas 6, ayatnya yang ke-20 saja kita baca. Lukas 6 ayat yang ke-20 saja. Kedua yaitu Yesus menganugerahkan kebahagiaan, saudara. Lukas 6 ayat 20. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat. Yesus bukan cuma mengadakan mujizat, tapi dia menganugerahkan kebahagiaan, saudara. Ya, kebahagiaan ini dalam bahasa aslinya atau Yunaninya makarios. Makarios. Makanya kalau bikin usaha juga bagus kasih nama makarios. Ya, artinya kebahagiaan. Arti kebahagiaan itu bukan cuma senyum-senyum, tertawa bahagia, saudara-saudara. Arti makarios itu artinya Tuhan memberikan berkat, saudara. Ya. Tuhan memberikan keberuntungan, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata, aku akan berikan kepadamu kebahagiaan. Ya, meskipun kita banyak pergumulan, tapi Tuhan menjamin kebahagiaan. Sehingga kita layak menerima kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Coba kita lihat ayat referensinya di dalam Matius 5. Ya saudara, kita melihat ayat referensinya. Matius, ucapan bahagia, Matius 5 ayatnya yang ke-3, kemudian ayat yang ke-10 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Lompat ayat yang ke-10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi ucapan bahagia ini sebenarnya ada 9, saudara ya.
Tapi saya simpulkan menjadi 7, saudara ya. Salah satunya yang sudah kita baca tadi, saudara ya. Berbahagialah kita ketika kita miskin, melarat, dianiaya, difitnah. Karena kitalah yang punya kerajaan sorga, saudara. Bukan cuma kerajaan sorga yang kita miliki, tapi dikatakan upahmu besar di sorga, saudara. Ya, kata miskin di sini bukan cuma ditujukan kepada orang yang berkekurangan, saudara. Kata miskin ini ditujukan kepada orang yang melarat atau orang yang menyedihkan. Ya. Meskipun orang-orang kaya di luar sana, ya, tapi ketika mereka tidak memiliki Yesus, dikatakan mereka juga menyedihkan. Ya, saudara, kehidupan mereka, rohani mereka melarat. Tapi kehidupan kita, orang-orang yang diberkati Tuhan, ya, meskipun kita difitnah, dianiaya, tapi kita memiliki kebahagiaan, yaitu kita memiliki sorga, saudara. Dan juga upah kita itu besar di sorga, saudara. Ya. Orang yang miskin, orang yang berkekurangan memiliki sorga. Sama seperti siapa? Lazarus, saudara. Meskipun dia berkekurangan, tapi Tuhan janjikan dia sorga. Ya. Bahkan dalam kitab Lukas, katakan Lukas berada di sorga. Di pangkuan Abraham, orang kaya juga bisa masuk sorga. Tapi orang kaya yang benar di hadapan Tuhan. Abraham meskipun dia kaya, dia memberikan perpuluhan, saudara, kepada Melkisedek. Ya, saudara. Jadi kata kebahagiaan ini bukan cuma dimiliki oleh orang-orang yang berkekurangan, orang yang berkelebihan juga. Semuanya memiliki kebahagiaan itu sorga, asalkan kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Meskipun difitnah, dianiaya, saudara. Kita yang memiliki sorga itu, saudara ya. Banyak orang-orang Kristen. Ya, barusan terjadi kemarin. Ya, saudara, pembunuhan berapa orang. Saya tidak salah. Termasuk di Cina, saudara ya. Di Cina mengalami aniaya orang-orang Kristen. Dilarang beribadah di tempat-tempat umum. Makanya gereja Kristen itu yang dikenal dengan gereja bawah tanah itu bertumbuh, saudara. Ya. Bertumbuh meskipun dianiaya. Karena mereka mau mencari kebahagiaan ini, saudara. Orang-orang di Kristen di Cina itu mulai mengerti arti hidup, saudara. Diprediksi tahun 2030, kekristenan di Cina itu akan menjadi terbesar, saudara. Menjadi beberapa negara terbesar. Mencapai sekitar 200 lebih juta. Ya, karena mereka dianiaya. Ya. Disiksa ketika mereka beribadah mencari Tuhan. Tetapi karena mereka mengerti akan kebenaran, mereka mau mencari kebahagiaan untuk masuk surga. Meskipun mereka dianiaya, mereka terus setia beribadah meskipun mereka bergereja dari rumah ke rumah, ibadah di bawah tanah, yang kita kenal dengan gereja bawah tanah. Itu mereka terus mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu hanya terdapat dalam Yesus, Tuhan kita, amin. Karena terdapat dalam Yesus kebahagiaan itu. Sorga itu hanya terdapat dalam Yesus. Ya, pun saudara punya pergumulan di tahun ini, saudara tetap setia melalui Tuhan. Dalam pergumulan tetap setia melalui Tuhan. Karena kebahagiaan itu hanya di dalam Kristus. Kebahagiaan itu hanya dalam Tuhan. Kehidupan yang kekal itu hanya di dalam Yesus yang memberikan sorga yang kekal itu dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain, hanya lewat Yesus. Saudara boleh ingat, saudara boleh pelajari. Semua agama-agama mempunyai nabi. Tapi mati, saudara. Tidak ada yang bangkit. Hanya siapa? Hanya Yesus. Jadi kita menyembah bukan Allah yang mati. Bukan Yesus yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Yang memberikan kebahagiaan itu, saudara. Semuanya mati, saudara. Tidak ada yang bangkit. Siapa yang bangkit? Coba. Nabi-nabi dari agama lain. Saudara boleh pelajari. Siapa? Tidak ada yang bangkit. Hanya Yesus yang bangkit. Men, saudara-saudara. Karena kebahagiaan itu hanya di dalam Yesus. Dia menjamin kebahagiaan. Karena dalam kebahagiaan itu ada sorga yang kekal.
Ya, saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Nah, dalam Yesus ada kehidupan kekal, saudara. Meskipun dunia menawarkan kefanaan, ya, naik pangkat, jual Yesus, ya. Jangan saudara tergoda. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap bersyukur apapun yang saudara dapat tiap bulan. Pangkat yang saudara dapatkan, bersyukur. Ya, nah, kebahagiaan sejati hanya ada dalam Yesus. Kebahagiaan yang sejati yang terutama adalah sorga yang kekal yang Yesus janjikan. Bukan cuma masuk sorga, tapi upah yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melihat pada bagian berikutnya, saudara. Bagian yang ketiga, Yesus menganugerahkan pengampunan dan keselamatan. Ya. Saya katakan anugerah, saudara, karena keselamatan itu anugerah daripada Tuhan, saudara, ya. Pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus, saudara, ya. Nah, saudara, mengapa sampai tercipta pengampunan dan keselamatan dalam Yesus? Dalam satu kisah, saudara, seperti dalam gambar saudara lihat, ada perempuan berdosa, saudara. Ketika dia datang kepada Yesus, dan Yesus memberikannya pengampunan, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, hanya dalam Yesus adalah pengampunan dan keselamatan. Nah, untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau kita melihat dari cerita perempuan yang berdosa ini, saudara, ya. Kita akan melihat dalam Lukas 7, saudara. Saya ingin membahas Lukas pasal 5 sampai Lukas pasal 8. Kita teratur dalam bacakan firman Tuhan. Lukas 7 ayatnya yang ke-37, saudara. Kalau dibacakan. Lukas 7 ayat 37. Saudara. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sejumlah buri-buri pualam berisi minyak wangi. Ya, puji Tuhan. Untuk mendapatkan pengampunan dan juga keselamatan kepada Tuhan, kita harus sembahkan korban kepada Tuhan, saudara. Makanya kita datang ke gereja membawa persembahan, saudara, membawa korban. Yang dilakukan oleh perempuan ini, perempuan berdosa, ketika dia datang bertemu Yesus, dia mempersembahkan minyak buli-buli, saudara, ya. Atau yang kita kenal dengan minyak narwastu, saudara. Minyak ini diperkirakan harganya sekitar 300 dinar, saudara, atau gaji 1 tahun, saudara, ya. Harga 1 dinar itu sekitar 50.000, saudara. Jadi 50.000 dikali 300 dinar itu sekitar 15 juta, saudara. Jadi harga minyak buli-buli yang dia bawa itu harganya sekitar 15 juta, saudara. Kalau dia tabung 1 tahun uangnya, 1 bulan dia bisa menabung 1.250.000. Jadi setiap 1 bulan dia tabung. Saat 1 tahun itu diperkirakan gajinya, tabungannya 15 juta dan dibelikan untuk minyak narwastu ini, saudara. Ya, dia bawakan kepada Tuhan dengan harga yang sebegitu banyak, 15 juta. Ya, dia berikan kepada Tuhan untuk meminyaki kaki Yesus, urapi kepala Yesus dengan minyak itu, saudara. Dia berikan, saudara. Dia persembahkan kepada Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama mungkin orang datang bawa 2 merpati atau tekukur, saudara, ya. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi orang ini, dia membawa minyak sebagai korban kepada Yesus. Dia memberikan dengan harga yang begitu, saudara.
Dia persembahkan untuk Tuhan. Minyaki kepala Yesus dengan minyak dan juga kaki Yesus. Jadi pengorbanan yang dilakukan adalah sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Sebagai seorang perempuan berdosa. Itu yang dia lakukan. Saudara. Dan juga itu dilambangkan dengan hari kematian Yesus. Ketika Yesus diurapi ya. Bagaimana kita sudah tahu ya semuanya. Nah, kemudian yang dia lakukan berikutnya, coba kita bacakan di dalam ayat yang ke-38, saudara. Dan ayat yang ke-47. Ayat 38 dan 47. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lompat ke 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan, kita harus mempersembahkan hidup kita, saudara. Dia rela menangis di kaki Tuhan. Dia rela menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, melambangkan kemuliaan, saudara. Bahkan dia rela mencium kaki Yesus, itu berbicara yang cintanya kepada Tuhan. Ya, saudara, dia rela lakukan. Hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Dia tidak malu dibilang, perempuan berzina jangan. Perempuan berdosa jangan mendekati Yesus, seorang rabi yang kudus. Dia tidak peduli dengan itu. Yang penting dia diampuni. Yang penting dia diselamatkan. Itu yang dia lakukan, saudara. Dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak malu menangis di depan kaki Yesus, di depan banyak orang yang melihat, tamu-tamu. Jangan, saudara-saudara. Makanya itu ketika saudara mencintai Tuhan, ya, saudara berikan hidup saudara. Lewat pelayanan saudara kepada Tuhan. Tangan saudara untuk memainkan musik. Lewat mulut dan suara saudara, ya, untuk menyembah Tuhan. Itu saudara persembahkan. Lewat hidup saudara datang beribadah. Saudara persembahkan hidup. Karena yang terutama bukan cuma korban. Tapi hidup kita yang terutama kita persembahkan kepada Tuhan. Bagi persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Itu yang terutama, saudara. Sampai-sampai dia mencium kaki Yesus. Dia sujud, saudara, di hadapan Tuhan. Betapa dia mau berubah yang terpenting. Tujuannya dia mau bertobat, berubah, saudara. Meninggalkan kehidupan yang lama. Karena orang yang dijamah Tuhan pasti akan menangis. Ketika saudara menangis, jangan engkau tahan. Yesus sedang menjamah saudara. Yesus sedang mengubah saudara dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, saudara. Untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, kita juga harus banyak berbuat kasih, saudara. Kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang menghina kamu. Kalau di Aceh masih berlaku orang yang bersalah dicambuk. Tapi abad ke-1, Yesus sudah mengajarkan untuk mengampuni musuh dan mendoakan mereka. Itu yang perlu kita lakukan. Supaya hati kita tetap bersih. Hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Hati kita tidak menyimpan dendam dan akar pahit. Semua itu ditanggalkan ketika kita mengasihi musuh kita. Mengasihi kawan kita, saudara. Kita mengasihi Tuhan. Banyak berbuatlah kasih pada orang-orang yang berbuat tidak baik pada saudara. Ya. Saya pernah pesan barang pada seorang. Saya WA. Saya pesan 2 ya. 2 diantar. Saya telepon lagi besok. Tolong diantar ya. Oke, tapi tidak diantar lagi. Saya datang ke rumahnya, saya pesan 2 ya. Tolong diantar. Gak datang juga. Besoknya saya ketemu di jalan. Halo Pak. Udah anggap biasa ya. Anggap saja biasa. Bisa simpan dendam, anggap saja biasa. Ya. Harus banyak berbuat kasih. Ampuni orang yang bersaudara. Kasihlah mereka, saudara. Karena yang membuat kehidupan kita banyak mendapatkan pengampunan ketika kita berbuat kasih pada Tuhan dan kepada sesama. Amin, saudara. Ya. Bukan cuma kita dengar, tapi kita lakukan, saudara. Ampuni mereka, saudara. Sama seperti Yesus mengampuni perempuan yang berdosa ini.
Yesus melakukan, saudara. Karena Yesus mengasihi semua orang, orang berdosa. Ketika dia mau bertobat, Tuhan tetap juga mau mengasihi, saudara. Ya. Banyak berbuat kasih, saudara-saudara. Ya, pesan ketua, kami kemarin Natal Depok, pesan ketua MD Jawa Barat, Bapak Pendeta Ferry Rompas, ya, agar kita mengasihi semua orang. Ya. Bukan cuma gereja yang besar, tapi gereja kecil juga kita kasih. Semua jemaat kita kasih, semua teman-teman kita. Bukan cuma yang kaya, tapi yang berkurang juga. Semuanya kita kasih. Itu adalah pesan, saudara-saudara, ya, bagi kehidupan kita. Kita harus mengasihi orang-orang, saudara-saudara. Karena ketika kita mengasihi, pengampunan itu datangnya daripada Tuhan. Dia akan menilai, oh saudara mengasihi orang. Tuhan menilai perbuatan kita adalah perbuatan kasih. Dosa-dosa kita tanggalkan, diampuni oleh Tuhan, saudara. Ya. Juga tema Natal kita tahun 2024 itu dari Presiden GPDI bahwa kita harus memiliki kasih yang mempersatukan. Ya. Yang mempersatukan kita ini cuma kasih, saudara-saudara. Kalau blok sini dan blok sini ya beda pendapat, wah, itu tidak akan terjadi kasih. Tapi ketika yang sebelah sini, yang sebelah kiri kanan mengasihi satu sama lain, itu tidak ada blok lagi, ya. Jadi kasih yang mempersatukan kita semua, baik yang di atas yang di bawah. Dengan kasih, kehidupan kita itu diampuni oleh Tuhan. Amin, saudara. Coba kita bacakan, ya. Dalam ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-50, saudara. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya, puji Tuhan. Ada dua hal penting di situ yang saudara baca. Yesus berkata di ayat 48, dosamu telah diampuni. Itu perkataan siapa? Bukan perkataan pendeta. Itu perkataan Tuhan, saudara. Yesus itu Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni selain Tuhan, saudara? Perkataan Tuhan yang mampu mengampuni, saudara. Makanya kita bangga menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ketika dia sebagai manusia melayani, dia mampu mengampuni manusia yang berdosa, saudara-saudara. Karena dia manusia tanpa dosa. Ya. Yesus mampu berkata, dosamu diampuni. Ya, siapa yang mampu berkata, dosamu diampuni? Waduh, tidak berani, saudara, ya. Nah, kapasitas kita sebagai manusia biasa. Yesus dia mampu berkata demikian. Karena dia Tuhan, dia Allah. Dia mampu mengampuni dosa manusia. Karena apa? Karena Yesus menilai perempuan ini perempuan berdosa. Tapi dia rela mempersembahkan ya korbannya untuk Tuhan. Dia rela menangis, mempersembahkan hidupnya. Bahkan dia rela banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, dosamu diampuni. Bukan cuma diampuni dosa, tapi Yesus jamin keselamatan. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, bukan cuma dosa kita diampuni, tapi keselamatan juga Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Yesus yang mampu melakukan itu. Dia mampu mengampuni kita karena dia Tuhan. Dia mampu menyelamatkan kita karena dia Tuhan, saudara. Amin, saudara. Tidak salah-salah kita menyembah Yesus. Dia mampu mengampuni dosa kita. Dia mampu menyelamatkan kehidupan kita, saudara. Haleluya, saudara-saudara. Ya. Jadi untuk dapatkan pengampunan dan keselamatan daripada Tuhan, kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apapun kita miliki, kita pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita, melayani pekerjaan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu yang kita persembahkan setiap pagi, setiap malam, saudara. Sehingga Tuhan melihat dan menilai perbuatan saudara layak diampuni, layak diselamatkan. Amin, saudara. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, ya. Puji Tuhan. Yang berikutnya, atau yang terakhir. Amin. Amin. Ya, kalau yang terakhir, aminnya agak kencang, saudara, ya. Tuhan. Yang terakhir yaitu Yesus mengaruniakan kebangkitan dan kesembuhan. Kenapa Yesus mengaruniakan kesembuhan? Karena kesembuhan adalah salah satu karunia daripada Tuhan. Makanya saya pakai kata Yesus mengaruniakan kesembuhan.
kebangkitan, saudara ya. Setiap orang punya masalah, saudara, termasuk kepala rumah ibadat ini. Anaknya sakit. Kalau saudara bisa lihat gambarnya, itu adalah gambar yang mati, dibangkitkan oleh Yesus. Bahkan seorang yang sakit pendarahan 12 tahun, habis seluruhnya. Tidak mendapat kesembuhan. Kecuali ya dia datang kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya Yesus membangkitkan semangat kita, Yesus membangkitkan usaha kita, Yesus membangkitkan seluruh ya iman-iman kita yang telah mati. Supaya iman kita makin kuat, makin semangat lagi di tahun 2025 ini, saudara. Harus kita lakukan adalah, coba bacakan dalam Lukas 8 ayat 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ya, puji Tuhan, yang terima kasih. Tuhan berkati. Di situ dikatakan banyak orang yang menantikan Tuhan, saudara. Banyak orang yang menantikan Yesus ketika Yesus selesai melayani. Tetapi seorang kepala rumah ibadat, dia tidak malu, saudara-saudara. Dia tidak malu dia punya jabatan seorang kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Tuhan, saudara. Orang banyak, dia tidak malu. Dia menerobos, dia datang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa datanglah Yairus itu sambil tersungkur di kaki Yesus dan memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika saudara masalah, datang kepada Tuhan. Datang di kaki Tuhan, saudara. Jangan terpengaruh dengan beratnya permasalahan saudara. Tapi tanggalkan itu di kaki Yesus. Saudara datang di hadapan Tuhan. Tersungkur di kaki Tuhan. Menyembah di kaki Tuhan. Dan memohon kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Yairus. Dia tidak malu, tidak gengsi. Dilepaskan jabatannya. Agar anaknya bangkit dari kematian. Itu yang dilakukan, saudara. Dia tidak peduli jabatannya. Meskipun S1, S2, S3, S-Teler, doktor, profesor, laborator, apa saudara, dan lain-lain. Dia tidak malu. Dia lepaskan semuanya titelnya itu. Makanya kalau orang mati itu tambah satu titel lagi, saudara-saudara. Dokternya nggak dipakai ya, tinggal tambah almarhum, saudara ya. Kita lepaskan semua jabatan kita. Datang di kaki Tuhan, saudara. Nyembah kepada Tuhan. Tersungkur di kaki Tuhan. Masuk dalam kamar berdoa, saudara. Datang di kaki Tuhan. Untuk memohon kepadanya, saudara. Ya, saudara. Ini yang dia lakukan, saudara. Dia mencari Tuhan. Dan dia bersujud di kaki Tuhan, saudara. Ini wujud kita merendahkan diri kita di kaki Tuhan, saudara. Tanda kita mengandalkan Tuhan. Tanda kita tidak berarti di apa-apa di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah di hadapan Tuhan. Ketika kita bersujud, kita mau mengandalkan Tuhan, saudara. Dalam kehidupan kita. Kami kemarin Natal Persatuan Gereja Pantai Kosta di Kota Depok, saudara, dihadiri oleh Wakil Wali Kota ya, Bapak Chandra ya, di Tuhan. Ya, saksian dari seorang pimpinan PGPI atau Persatuan Gereja Pantai Kosta, saudara, di Depok. Dia berkata demikian, Bapak Chandra ini, Wakil Wali Kota ini, sebelum dia ikut pemilihan wali kota, luar biasa dia bilang. Dia bukan datang kepada ustaz untuk didoakan, tapi dia datang duluan kepada pendeta untuk didoakan. Kita juga sampai kaget, luar biasa. Ya, makanya itu pimpinan bilang, Bapak ini mengandalkan Tuhan, bisa-bisa terpilih. Jadi memang mereka menang waktu itu, saudara-saudara ya, pemilihan di Kota Depok. Bapak Chandra ini, Wakil Wali Kota, dia datang. Dan ketika datang dia memberikan kata sambutan, selamat hari Natal. Luar biasa ini. Orang yang beragama
pimpinan agama Islam tapi bisa berkata selamat hari Natal, kan jarang yang begitu saudara ya. Beliau berkata demikian ya, selamat hari Natal kita semua depan pendeta-pendeta saudara ya. Hamba Tuhan bilang, Bapak ini luar biasa mengandalkan Tuhan meskipun beda agama. Jadi ini yang perlu kita lakukan saudara. Kita datang kepada Tuhan. Ya. Lewat perwakilan Tuhan, lewat ibu gembala, lewat hamba Tuhan, saudara datang. Untuk memberi nasihat atau didoakan saudara. Sama seperti Jairus ini, dia datang kepada Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan saudara. Memohon agar anaknya dibangkitkan saudara. Anaknya disembuhkan saudara. Dia lakukan semuanya itu untuk kebangkitan anaknya saudara ya. Memang dia sempat ragu karena dikatakan anak itu telah mati. Tapi Tuhan berkata demikian saudara ya. Dalam ayatnya yang ke-50 kalau tidak salah, coba. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Dan anakmu akan selamat. Ya, lompat ke ayat 54 dan 55. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. 55. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ketika orang memberi kabar bahwa anak itu telah mati, ya, Yesus memberikan semangat kepada orang itu. Mungkin saudara rasa usaha saudara lagi menurun, ya, keluarga saudara banyak masalah, tapi firman Tuhan datang pada hari ini. Yesus berkata kepada saudara, jangan takut, percaya saja, imani saja, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Ketika engkau datang tersungkur, menangis di hadapan Tuhan, Yesus menguatkan saudara. Bahkan Yesus mampu berkata, hai anakku, bangkitlah. Tuhan mampu membangkitkan usaha saudara. Dia mampu membangkitkan iman saudara yang sedang goyah. Karena dia Tuhan. Dia mampu membangkitkan apa saja. Pengharapan yang mati dia mampu membangkitkan. Iman yang mati dia mampu bangkitkan. Asalkan saudara datang kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Bayar harga saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara sudah lakukan itu, lakukan lagi saudara. Datang tersungkur di hadapan Tuhan. Kalau saudara bimbang, firman Tuhan datang pada hari ini. Percaya saja, imani saja. Beriman kepada Tuhan. Bukan beriman kepada manusia. Tapi kepada Tuhan yang mampu menciptakan apa saja saudara. Sehingga ketika saudara datang tersungkur mengangkat tangan di hadapan Tuhan, apa yang akan Yesus lakukan? Yesus akan memegang tangan saudara dan dia akan berseru, hai anakku, bangunlah, bangkitlah. Anak yang mati itu hidup kembali. Harapan-harapan saudara yang mati akan hidup kembali. Ya, karena saudara menyembah Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, Allah yang mampu melakukan mujizat. Jika saudara datang kepada Tuhan, kalau saudara sudah datang lagi. Ya, sama seperti kisah perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Ketika dia mau mendekat, otomatis murid-muridnya marah, saudara. Karena orang yang pendarahan itu, kalau di zamannya Yesus, itu dilarang. Ya, karena dia dianggap tidak kudus, dilarang mendekat kepada Yesus. Perempuan yang lagi pendarahan, saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang mendekat, saudara. Mungkin saudara sudah datang. Tapi ketika ada ujian, saudara malah diam di tempat. Akan mundur, saudara. Tapi kita melihat contoh di Alkitab ini. Ketika perempuan yang sakit pendarahan itu memang tidak bisa bertemu dengan Yesus. Nah, dianggap najis ya saudara ya. Pada zaman Yesus atau zaman Taurat. Tapi apa yang dia lakukan ketika murid-murid berkata, jadi saya nonton filmnya. Murid-murid bilang, jangan mendekat. Kau lagi
kena sakit pendarahan, dianggap zina, saudara. Tapi apa yang dilakukan di film itu? Perempuan itu datang mendekat, dia menembus kawanan-kawanan. Maksud saya, dia menembus orang-orang banyak, bahkan murid-murid. Apa yang dia katakan? Asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Saudara. Kalau saudara mengalami sakit penyakit, dengan iman saudara katakan, asal ku jamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Asal ku jamah hadiratnya, asal ku lakukan firman Tuhan, pasti aku akan sembuh. Pasti aku akan mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Saya teringat anak saya, Pak yang sakit, saudara. Memang istri saya sakit sisikan itu benar. Ya. Tiba-tiba ada benjolan dua di belakang, saudara. Dari pikiran yang khawatir saya, saudara. Jangan ini terbetul bening. Aduh, operasi lagi. Mana ini? Pergumulan lagi. Jadi itu yang ada di pikiran saya. Justru keraguan yang besar dalam hidup saya malah menguatkan. Kita berdoa masuk dalam penyembahan. Masuk dalam penyembahan dalam roh. Setiap malam menyembah, berdoa di hadapan Tuhan. Kami tumpang tangan kepada anak ini. Saudara. Puji Tuhan. Nah, 1 minggu kemudian saya lihat, sudah tidak ada benjolannya sebelah sini, sebelah kiri. Puji Tuhan. Ya senang campur sedih, saudara. Tapi itulah Tuhan kita ya. Dia mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Asalkan ya doa kita adalah doa yang berkualitas, saudara. Bukan doa yang hanya rutinitas, doa yang berkualitas. Ya. Hingga kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan, saudara. Sesuatu yang instan tidak mungkin akan mendapatkan yang spontan atau yang secara langsung, saudara. Jadi kalau saudara mempunyai doa yang berkualitas, pasti saudara akan mendapatkan kesembuhan yang spontanitas dari Tuhan. Menjadi kesembuhan secara langsung yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan saudara ya. Puji Tuhan saudara, kita melihat ayat-ayat bagian terakhir saudara. Dalam ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-48 dari pasal. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya, 48. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ya, puji Tuhan saudara. Kita datang saudara. Ini ada ujian daripada Tuhan. Tapi kita datang mendekat lebih lagi saudara. Kepada Tuhan. Datang dengan iman saudara. Bukan cuma datang dengan, kalau orang bilang, cuma absen saudara. Bukan cuma setor muka. Datang beribadah dengan iman saudara. Mendekat kepada Tuhan. Datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata dalam firman-Nya. Perempuan itu dikatakan langsung berhenti pendarahannya. Ketika dia menjamah ujung jubah Yesus. Saudara. Kalau kita melihat dalam kisah para rasul ya. Ada Petrus dengan bayangannya saja orang bisa sembuh ya. Paulus lewat sapu tangannya. Kalau orang Manado bilang lenso ya. Lewat sapu tangannya orang bisa sembuh saudara. Jadi makanya ketika dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan, dalam kita menyembah Tuhan, ketika hadirat Tuhan ada di situ, jamah hadirat Tuhan dengan iman, saudara. Pegang hadirat Tuhan dengan iman, bahwa saya telah ditolong oleh Tuhan. Saya datang dengan iman, Tuhan tolonglah saya. Itu yang dia katakan oleh Yairus. Dia memohon kepada Tuhan. Sehingga dia mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Saudara. Ya. Bukan cuma disembuhkan, saudara, tapi dikatakan, pergilah imanmu menyelamatkan. Dari karya Tuhan itu sempurna. Bukan cuma dia menyembuhkan, memberikan mujizat, tapi dia memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan ya. Jadi apapun yang saudara alami dalam kehidupan, apapun,
saudara sudah dengarkan firman Tuhan, lakukan saja firman. Maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan. Dia akan menyempurnakan setiap karyanya dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Main musik bisa mempersiapkan diri, kita akan nyanyikan satu lagu. Saya akan nutup dengan kesaksian saudara. Jadi ada sepasang pendeta saudara. Mereka punya dapat anak pertama ya. Anak pertama mereka ini cewek saudara. Lahir. Tapi dokter berkata, maaf, nah ini mati. Saudara. Tidak bernapas. Orang tuanya sedih. Sepasang pendeta. Tiba-tiba datang